Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bagas Parmana. Saya dari kelompok ERP kelompok 1, chapter 3, Marketing Information System and the Sales Order Process. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, M. Bagas Permana dengan saya sendiri. Yang kedua, Titon Mesya Kresna. Yang ketiga, M. Arga Pratama. Yang keempat, Melisya Rani. Dan yang kelima, Randy. Next. Di sini kami akan membahas beberapa bahasan. Yang pertama adalah gambaran umum tentang Peter Sneaker. Gambaran umum tentang Peter Sneaker terdiri dari gambaran Peter Sneaker, permasalahan proses Peter Sneaker, kutipan penjualan dan pesanan, pengisian pesanan, akuntansi dan faktur, pembayaran dan pengembalian. Yang kedua, penjualan dan distribusi di ERP. Yang pertama, aktivitas penjualan, pemrosesan pesanan penjualan. Yang ketiga, sumber persediaan. Yang keempat, penagihan. Yang kelima, pembayaran. Yang ketiga, standar pemesanan di SAP ERP. Yang pertama, mengambil pesanan di SAP ERP. Yang kedua, harga diskon di SAP ERP. Yang ketiga, interogasi penjualan dan akuntansi. Yang keempat, Customer Relationship Management atau CRM. Di antaranya pengertian CRM, tujuan menggunakan CRM, aktivitas CRM, software SAP CRM, dan manfaat CRM. Next, gambaran umum tentang Peter Sneaker. Di sini bagian saya sendiri yaitu M. Bagas Parmana. Peter Sneaker merupakan perusahaan yang memproduksi produk makanan yaitu snack bar. Untuk menghasilkan produksi yang efisien yang sesuai dengan permintaan pasar, Peter Sneaker harus mengembangkan sebuah perkiraan permintaan pasar dan jadwal produksi yang sesuai dengan perkiraan permintaan di pasar. Dengan menggunakan sistem ERP, diharapkan rencana produksi dapat dikembangkan dan dapat dijalankan dengan baik. Tujuan dari perencanaan produksi adalah menjadwalkan produksi secara ekonomis. Peter Sneaker memproduksi dan menjual dua jenis snack bar bergizi, yaitu NRGA dan NRGB. Bar NRGA memuji energi tingkat lanjut, dan NRGB menawarkan protein pembentuk tubuh. Setiap bar mengandung campuran bahan-bahan berikut. Campuran bahan dasar kering, diantaranya oat, bibit gandum, bubuk protein, dan rempah-rempah. Campuran bahan dasar basah, diantaranya yaitu madu, minyak canola, vitamin, dan mineral. Setiap jenis bar mengandung bahan tambahan yang unik. NRGA mengandung keripik karob dan kismis. NRGB mengandung hazelnut dan kurma. Next. Divisi penjualan pada Peter Sneaker. Divisi Peter Sneaker. Tenaga penjualan Peter diatur menjadi dua kelompok, yaitu divisi grosir dan divisi penjualan langsung. Divisi grosir menjual ke perantara yang mendistribusikan snack bar ke toko-toko kecil, operator mesin penjual otomatis, toko makanan dan kesehatan. Sedangkan divisi penjualan langsung menjual secara langsung kepada toko-toko grosir besar, toko peralatan olahraga, toko rantai besar lainnya. Next. Proses penjualan pada Peter Sneaker. Permasalahan proses penjualan pada Peter Sneaker. Banyak pesanan penjualan Peter memiliki masalah, seperti penetapan harga yang salah, panggilan yang berlebihan ke pelanggan untuk mendapatkan informasi, penundaan pemrosesan pesanan, tanggal pengiriman yang terlewat, dan sebagainya. Permasalahan proses penjualan pada Peter Sneaker. Masalah ini terjadi karena Peter memiliki 3 sistem informasi yang terpisah, yaitu sistem pesanan penjualan, sistem gudang, dan sistem akuntansi. Informasi dari setiap sistem dibagikan baik secara elektronik melalui transfer file berkala, atau sistem pesanan penjualan ke sistem akuntansi, atau secara manual dengan cetakan kertas.
Status kredit dari Departemen Akuntansi ke petugas penjualan. Tingginya jumlah transaksi manual menciptakan banyak peluang terjadinya kesalahan entry data. Selain itu, tidak semua informasi yang disimpan dalam ketiga sistem tersedia secara real time, sehingga mengakibatkan harga dan informasi kredit yang salah. Next. Kutipan penjualan dan pesanan. Proses pemesanan Peter Snacker. Bagian penjualan atau sales call akan menghubungi atau melalui telepon atau datang secara langsung kepada pelanggan. Sales menyiapkan kutipan tulisan tangan pada formulir yang menghasilkan dua salinan. Sejumlah masalah dapat terjadi dengan proses ini, yaitu sales tenaga penjual melakukan kesalahan saat pengutipan, terjadi miskomunikasi melalui fax antara tenaga penjualan, pembeli, dan kantor penjualan. Fax yang diterima oleh kantor penjualan yang berupa tulisan tangan biasanya tidak terbaca dengan jelas oleh staf penjualnya, atau ada sedikit yang salah, maka tidak terbaca. Next. Pengisian pesanan. Daftar kemasan dan label pengiriman. Yang pertama dicetak 2 kali sehari. Yang kedua dibawa ke gudang secara manual dan diurutkan menjadi pesanan kecil dan pesanan besar. Di gudang dibagi menjadi 2 area, yaitu area pertama adalah area pengemasan pesanan kecil, area kedua pengemasan pesanan besar. Peter Snacker menjaga tingkat persediaan cukup rendah dan tingkat persediaan berubah dengan cepat sepanjang hari. Vicker mungkin pergi ke rak untuk mengecek dan tidak ada pesanan diperlukan untuk pengisian pesanan. Jika tidak ada pesanan, Vicker mungkin akan melakukan percakapan dengan pengawas gudang, pengawas produksi, dan pegawai penjualan untuk mendiskusikan tentang pesanan yang masuk. Next. Efisiensi dalam proses pemesanan. Yang pertama, memasukkan pesanan ke dalam sistem entry pesanan. Yang kedua, menentukan tanggal dan metode pengiriman. Yang ketiga, memeriksa status limit kredit pelanggan yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Atau bisa disebut juga petugas di kantor penjualan. Next. Status kredit pelanggan. Status kredit pelanggan dibagi menjadi 2, yaitu pelanggan lama dan pelanggan baru. Pelanggan lama memeriksa laporan saldo kredit saat ini, batas kredit, saldo kredit yang tersedia. Pelanggan baru, data dasar pelanggan, jumlah pesanan, pengecekan batas kredit pelanggan baru. Dan petugas, di sini petugas melakukan pengecekan terhadap form status batas kredit pelanggan. Itu maupun pelanggan lama atau baru ya akan dicek oleh petugas tersebut. Next. Akuntansi dan faktur, permasalahan pada akuntansi dan faktur. Faktur hanya dimasukkan per akhir hari, mengakibatkan tidak adanya pegangan untuk mengetahui apakah yang dicatat benar atau tidak. Staf penjualan secara manual melakukan perubahan dalam sistem. Pengoreksian tidak dilakukan oleh kedua sistem. Pengoreksian pesanan berdampak pada faktur yang tidak akurat dan pesanan yang datang terlambat. Next. Pembayaran dan pengembalian, permasalahan pada pembayaran dan pengembalian. 1. Proses pengembalian snack bar Peter kurang baik. Yang kedua, waktu tahan lama snack bar Peter pendek. Yang ketiga, masalah pada kredit. Yang keempat, pengoreksian tidak dilakukan di kedua sistem. Next. Selanjutnya, penjualan dan distribusi di ERP akan dibahas oleh Titan Mesia Kresna. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bagas Pranana yang telah menjelaskan slide sebelumnya. Di sini saya akan Titan Mesia Kresna akan menjelaskan penjualan dan distribusi di ERP. Dalam penjualan dan distribusi di ERP,
terdapat serangkaian peristiwa, yaitu yang pertama aktivitas prapenjualan, yang kedua pemrosesan pesanan penjualan, yang ketiga sumber persediaan, yang keempat penagihan, yang kelima pembayaran. Telah diketahui sebelumnya, kita sudah tahu bahwa proses penjualan pada perusahaan Peter Sneaker yang tidak terintegrasi menyebabkan ketidakefisienan di seluruh perusahaan, mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, menurunkan keuntungan perusahaan dan ketidakpuasan pelanggan. Dan maka pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana data yang terintegrasi itu dapat meningkatkan efisiensi pada seluruh perusahaan, yang merupakan suatu solusi. Yang pertama itu ada aktivitas prapenjualan. Sebelumnya saya akan menjelaskan aktivitas prapenjualan. Aktivitas prapenjualan itu merupakan serangkaian kegiatan atau penjualan yang biasanya dilakukan sebelum pelanggan diperoleh. Sebelum pelanggan diperoleh, maka ada tahapan yang dilakukan. Tahapan dalam aktivitas prapenjualan ini, yang pertama yaitu mendapatkan kontak calon pelanggan. Mendapatkan kontak calon pelanggan itu seperti melakukan panggilan pelanggan, melakukan kunjungan dan mengirimkan surat brosur tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi data kebutuhan calon pelanggan. Mengidentifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui data kebutuhan dari calon pelanggan tentang produk atau jasa yang dibutuhkan. Setelah itu yang selanjutnya itu menindaklanjuti pelanggan. Menindaklanjuti pelanggan bermaksud untuk mendapatkan menindaklanjuti tentang produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan melalui pertanyaan atau penawaran harga. Jadi pada fase ini lakukan kegiatan sebelum mendapatkan pelanggan. Selanjutnya, pemrosesan pesanan penjualan. Dalam sistem ERP, pemrosesan penjualan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencatat pesanan penjualan. Pesanan penjualan dapat dimulai dari pertanyaan yang dihasilkan dalam sebuah langkah prapenjualan. Setiap informasi yang dikumpulkan dari pelanggan untuk disajikan dalam sebuah penawaran, dan informasi tersebut diantaranya kontak, alamat, dan nomor telepon. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam pesanan penjualan. Dalam sistem ERP juga dapat menentukan berbagai alternatif penetapan harga, memeriksa piutang pelanggan secara real-time, menambahkan nilai pesanan ke saldo, limit kredit pelanggan, dan membandingkan limit kredit pelanggan. Sehingga ini dapat mendapatkan informasi limit kredit dari pelanggan yang tersedia atau tidak, dan juga dapat menghilangkan banyak masalah yang dialami Peter Sneaker saat ini. Sistem ERP akan memproses pesanan jika pelanggan memiliki limit kredit yang tersedia. Dimaksudkan sistem ERP mengecek database kredit pelanggan, apakah tersedia atau tidak. Jika pelanggan tidak memiliki limit kredit yang masih tersedia, maka sistem ERP akan
meminta staf penjualan atau sales untuk mengambil tindakan yang sesuai, seperti menolak pesanan atau menelpon pelanggan untuk memeriksa pembayaran terakhir, atau menghubungi departemen akuntansi untuk membahas keadaan yang sesuai, untuk meringankan pelanggan. Selanjutnya, sumber persediaan. Dalam sistem ERP ada satu sistem yang disebut dengan available to promise, yaitu sebuah fitur yang berfungsi untuk menunjukkan waktu pengiriman terhadap order penjualan yang diterima oleh pelanggan. Perlu diketahui saat mencatat pesanan, sistem ERP akan memeriksa catatan persediaan perusahaan dan catatan perencanaan produksi secara otomatis untuk melihat apakah bahan yang diminta tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan pelanggan dan perkiraan waktu pengiriman yang diharapkan. Menentukan tanggal available to promise sangat mempertimbangkan stok barang yang siap jual pada saat ini, perkiraan produksi dan jadwal produksi, ketepatan pengiriman barang, dan kerjasama yang baik. Sesuai dengan ketentuan available to promise dapat meningkatkan kepercayaan pada perusahaan. Selanjutnya, pengiriman. Dalam sistem ERP, membuat pengiriman berarti mengeluarkan dokumen yang digunakan gudang untuk mengambil, mengemas, dan mengirimkan pesanan. Proses tersebut memungkinkan pengiriman dibuat sehingga aktivitas gudang penyimpanan dilakukan secara efisien. Setelah itu, sistem akan membuat dokumen untuk pengambilan, pengetakan, dan pengiriman dokumen tersebut untuk ditransfer atau dipindahkan ke modul manajemen material, di mana aktivitas gudang, pengambilan, pengepakan, dan pengiriman dilakukan. Selanjutnya yaitu penagihan. Penagihan adalah proses di mana membuat faktur penagihan dengan menyalin data pesanan penjualan ke dalam dokumen faktur penagihan. Dan akuntansi dapat mencetak dokumen ini dan mengirimkannya secara elektronik kepada pelanggan. Pada saat sistem ERP mencatat, pada saat penagihan sistem pencatat akuntansi akan diperbarui saat ini secara otomatis ketika sistem ERP memproses. Selanjutnya, pembayaran. Ketika pelanggan mengirimkan pembayaran ini harus dicatat dalam sistem SAP ERP. Jika pembayaran dilakukan secara elektronik, sistem ERP akan memproses secara otomatis. Dalam proses tersebut ada mencatat pembayaran sebagai dokumen pesanan penjualan elektronik. Yang kedua, mendebit rekening kas, berarti yang mengkredit atau mengurangi saldo rekening pelanggan. Apabila pelanggan mengirimkan cek, maka informasi akan diinput manual oleh petugas, di mana sistem akan memperbarui semua informasi yang terkait dengan penjualan. Dengan sistem saat ini, Peter memiliki masalah dalam mendapatkan pemeriksaan kredit yang akurat. Seringkali memblokir pesanan untuk pelanggan yang berada dalam batas kredit mereka. Dan sementara memberikan kredit kepada perusahaan lain di luar batas yang disarankan.
Selanjutnya standar pemesanan di SAP ERP yang akan dijelaskan oleh Marga Pratama dan Meli Sarani. Baik, terima kasih Titon atas penjelasan sebelumnya. Bagian di standar pemesanan SPRP akan dijelaskan oleh saya sendiri, Marga Pratama dan Meli Sarani. Bagian saya sendiri akan menjelaskan tentang mengambil pesanan di SAP ERP. Selanjutnya, pada bagian layar entry pesanan, aplikasi SAP ERP ini memiliki banyak fitur ya. Di antaranya itu yang pertama ada dijual perombongan. Nah, fitur ini tuh berguna untuk menampilkan di mana nomor identifikasi pelanggan dimasukkan gitu. Selanjutnya di bawahnya sedikit ada nomor PO ya. Nomor PO itu biasa sering kita dengar nomor PO. Nomor PO sendiri itu nomor yang diberikan oleh pelanggan untuk pesan penjualan. Jadi nomor yang pelanggan pesan gitu nomor pesan penjualan itu akan muncul di situ gitu. Selanjutnya di beberapa tombol ya ada permintaan tanggal pengiriman. Jadi si pelanggan itu bisa meminta gitu apa sih atau mengetahui tanggal yang akan diterima pesanan gitu. Selanjutnya di bagian kayak table gitu ya, table di bagian bawah. Nah itu bahan dan jumlah pesanan. Nah bahan dan jumlah pesanan itu berguna untuk mengetahui apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Nah di situ ntar tampil ya kayak bahan yang digunakan gitu, jumlah yang digunakan juga gitu. Nanti ada beberapa list di situ. Selanjutnya selanjutnya nah ya di sini layar entry pesanan ya. Nah table ini nih menjelaskan yang lebih detail dari aplikasi tadi di kolom sold to party ya, atau dijual secara banyak gitu kan. Nah itu merupakan nomor identifikasi yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang nomor 2 PO number. PO number ini merupakan nomor yang ditetapkan oleh pelanggan untuk transaksi penjualan. Berbeda dengan nomor pesanan penjualan yang diberikan oleh penjual yang menggunakan SAP ERP untuk transaksi penjualan. Nah, dalam penulisannya, nomor pesanan pembelian biasanya nomor urut yang dicetak sebelum formulir pesanan pembelian. Selanjutnya ada request delivery date. Nah, request delivery date itu yang tadi ya, yang tanggal pesanan yang diminta oleh pelanggan. Nah, itu jika diperlukan, sistem SAP ERP akan mengevaluasi penemuan tanggal dan alternatifnya. Lalu, fitur material. Nah, fitur material ini berguna untuk mengetahui nomor identifikasi yang ditentukan oleh sistem SAP ERP untuk item yang diminta oleh pelanggan. Nah, yang terakhir itu order quantity, yaitu jumlah bahan yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya, nah di sini apa ya fitur ERP itu mulai digunakan gitu kan. Jadi di SAP ERP ini petugas tidak perlu mengingat nama pelanggan karena perusahaan menetapkan nomor unik di database untuk menghindari dua nama pelanggan yang sama. Jadi untuk mencari nama pelanggan gitu tidak susah ya. Di situ ada jenis
di jenis dokumen penjualan, jadi bisa langsung dicari gitu pelanggannya. Selanjutnya, nah di sini jika petugas ingin mencari nama pelanggan gitu kan, jadi karena pesanan pelanggan itu sangat banyak ya, jadi petugas itu tidak perlu mengingat nama pelanggan. Nah, di kolom yang ada atas itu petugas memilih klik sold to party untuk menampilkan kolom pencarian. Kolom pencarian itu di depannya. Nah, selanjutnya setelah muncul kolom pencarian, klik ikon pencarian yang akan membuka jendela pencarian. Selanjutnya, nah di sini ya yang tadi ikon pencariannya. Nah di sini petugas itu bisa melakukan pencarian data menggunakan kriteria yang berbeda, yaitu alamat kota, kriteria saluran distribusi atau divisi. Jadi misalnya kalau misalnya nyari alamat yang di Serang gitu bisa gitu, langsung cari pelanggan yang alamat di Serang gitu. Selanjutnya, nah di sini datanya sudah keisi ya, kayak apa sih pesanan itu udah keisi gitu kan. Dan layar pesanan penjualan yang lengkap untuk pesanan dari West Hills Athletic Club untuk 10 kotak barang Energy A dan Energy B gitu. Jadi di bawahnya keisi tuh kayak bahannya Energy A sebanyak berapa, Energy B sebanyak berapa, seperti itu. Selanjutnya Selanjutnya penjelasan aplikasi PRP akan dijelaskan oleh Meli Sahrani. Kemudian kita lanjut ke harga diskon di Sapi RP yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Meli Sahrani. Next. Kemudian dengan menggunakan sistem diskon di Subparty, proses penjualan fitter akan lebih terintegrasi karena sistem dapat menjadi acuan dalam pemberian diskon. Yang pertama, perusahaan dapat menetapkan berbagai jenis diskon yang diizinkan. Yang kedua, menetapkan batasan untuk diskon yang tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu sistem Sapi RP mengembangkan mekanisme kontrol, yaitu teknik kondisi. Dan kemudian di samping ini ada penggambaran bagaimana perusahaan memberikan diskon kepada West Hills Athletic Club. Kemudian next yang terakhir itu ada integrasi penjualan dan akuntansi. Next one. Di sistem perusahaan fitter yang lama, catatan penjualan tidak terintegrasi dengan departemen akuntansi perusahaan, sehingga informasi yang dimiliki oleh akuntansi tidak up to date. Dengan sistem ERP, fitter dapat mengintegrasikan di bagian akuntansi dengan semua bagian proses bisnis, sehingga catatan penjualan di bagian akuntansi akan selalu terbaharui secara otomatis. Nah, di gambar di bawah ini adalah bagaimana detail akuntansi yang diterima perusahaan atas transaksi dengan West Hills Athletic Club. Kemudian dilanjut dengan Randy. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang CRM atau Customer Relationship Management. Yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian CRM, tujuan menggunakan CRM untuk perusahaan, aktivitas CRM, software SAP CRM, manfaat CRM. Next. Nah, berbicara tentang CRM, apa itu CRM atau apa itu Customer Relationship Management?
CRM ini merupakan sebuah strategi marketing komunikasi terhadap proses penjualan yang tertuju pada pelanggan untuk membangun hubungan baik dengan manajemen yang baik pula. Nah, jadi CRM ini merupakan jenis strategi menyeluruh yang digunakan perusahaan untuk mengelola semua aspek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan maupun calon pelanggan. Next. Nah, tujuan menggunakan CRM. Nah, yang pertama ini meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Nah, hal ini sangat penting mengingat hubungan perusahaan dengan pelanggan itu harus terjalin dengan baik yang nantinya akan berguna dalam peningkatan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, membangun database pelanggan. Nah, membangun database pelanggan ini salah satu tujuan perusahaan menggunakan CRM adalah untuk membangun database pelanggan yang kuat. Database ini menjadi aset perusahaan untuk terus mengembangkan produk perusahaan tersebut nantinya. Kemudian yang ketiga, membuat profil pelanggan. Nah, kenapa membuat profil pelanggan ini menjadi tujuan dari CRM? Karena profil pelanggan ini berguna dalam memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, harapan terhadap produk maupun layanan dari perusahaan tersebut. Kemudian tujuan CRM yang keempat yaitu produk yang sesuai kebutuhan. Produk yang sesuai kebutuhan ini setelah bertransaksi nanti dengan pelanggan melalui CRM, nah perusahaan akan lebih mudah mengetahui kebutuhan dari pelanggan terhadap produk maupun pelayanannya. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu konsisten dalam penanganan pelanggan. Nah, konsisten dalam penanganan pelanggan ini perusahaan menggunakan CRM agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan konsisten dengan prosedur menyalurkan jawaban sesuai harapan pelanggan. Next. Yang selanjutnya, aktivitas CRM. Nah, yang pertama, pemasaran satu ke satu. Nah, setelah pelanggan dikategorikan, misalnya berdasarkan produk yang mereka beli dan volume pembelian produk tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan produk, promosi, dan harga yang sesuai. Kemudian, otomatisasi tenaga penjualan. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak CRM, kemunculan kontak pelanggan dicatat di database perusahaan. Kemudian, manajemen kampanye penjualan. Nah, fitur perangkat lunak ini memungkinkan perusahaan mengatur kampanye, pemasaran, dan mengumpulkan hasil secara otomatis. Kemudian, ensiklopedia pemasaran. Nah, fitur ini berfungsi sebagai database literatur promosi tenaga produk. Materi dapat diteruskan ke perwakilan penjualan atau pelanggan sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir, otomatisasi pusat panggilan. Nah, ketika pelanggan menelpon perusahaan untuk mendapatkan bantuan dengan perusahaan, misalnya untuk mendapatkan bantuan dengan perusahaan produk, perwakilan dapat query database manajemen pengetahuan yang berisi informasi tentang produk. Next. Nah, yang selanjutnya software SAP CRM. Sementara alat CRM dalam sistem SAP ERP jika digunakan dengan benar dapat membantu mengolah hubungan pelanggan. Perusahaan yang menganut konsep CRM seringkali menggunakan sistem CRM terpisah yang berkomunikasi dengan sistem ERP. Nah, keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa perencanaan dan analisis yang dilakukan dalam sistem CRM tidak mengganggu kinerja sistem ERP. Nah, yang terutama memproses transaksi bisnis dalam jumlah besar. Next. Kemudian ada manfaat CRM. Nah, manfaat yang pertama ini menjalin hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan dan manfaat CRM sangat berhubungan erat dengan hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Karena ya untuk menjalin hubungan baik yang baik itu dapat berguna dalam peningkatan pendapatan perusahaan tersebut nantinya. Kemudian yang kedua, biaya lebih rendah. Nah, dengan menggunakan CRM, tentu saja dapat menghasilkan efisiensi operasional seperti waktu, respon yang lebih baik dalam operasi pusat panggilan, dan penggunaan waktu tenaga penjualan yang lebih baik, yang nantinya akan menurunkan biaya tersendiri. Kemudian pendapatan lebih tinggi.
Nah, dengan menggunakan biaya lebih rendah, tentu saja pendapatan akan semakin lebih tinggi. Segmentasi pelanggan mengarah pada perulangan penjualan yang lebih baik dan peningkatan pelanggan. Kemudian yang terakhir, peningkatan strategi dan peningkatan kinerja. Dengan menginstal dan mengoperasikan sistem ERP membutuhkan manajemen staf dan untuk memikirkan perusahaan secara utuh. Tentu saja peningkatan strategi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan nantinya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang CRM ini, dan terima kasih kepada yang sudah menonton dan sudah menyimak dengan baik. Untuk kesimpulannya, dengan menggunakan sistem SAP ERP pada perusahaan Peter Snekker akan menjadi lebih efisien, terintegrasi dengan baik dibandingkan dengan sistem yang tidak terintegrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun mungkin dari video yang kurang jelas ataupun dari suara yang mungkin tidak dimengerti oleh para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.